Mongko empuku sak ngisor kuwi wis ora enak iki. Empu sing nganggo sak ngisor kuwi wis ora enak. Ya kudu kengene iki ya. Mbok menawi bapak niku nek ndelok kula mbok urung siap mau pripun. Masalahnya kula nganu. Apa? Ngen pemikiran kula niku ngen kesenengane benten kalih. Nah nek kula kudune fokus Mas ngoten niku. Nggih betah prihatin mau ngene kudu betah. Prihatine melek kudune yo pas. Siapa sosok penerus Empu Majapahit dari Yogyakarta? 10 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2014, Empu Ngadeni dari Gunung Kidul pernah disebut-sebut sebagai Empu Pungkasan. Pungkasan adalah bahasa Jawa yang artinya paling akhir. Ini berarti sepeninggal Empu Ngadeni sudah tidak ada lagi empu keris yang tinggal di wilayah Bumi Mataram, Yogyakarta. Namun sepertinya penyebutan Empu Ngadeni sebagai empu keris pungkasan agaknya kurang tepat. Karena ternyata di wilayah Yogyakarta masih ditemukan empu keris lain yang masih aktif berkarya membuat keris hingga sekarang. Seperti halnya Empu Sungkowo Harum Brojo. Empu Sungkowo Harum Brojo adalah keturunan ke-17 dari Empu Tumenggung Supodrio dari Majapahit. Dia adalah penerus dari Empu Jeno Harum Brojo yang karya kerisnya pernah dipesan langsung oleh mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saat ini, Empu Sungkowo Harum Brojo tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di Desa Sumber Agung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Empu Sungkowo Harum Brojo sudah berusia cukup tua, namun masih aktif berkarya membuat keris dengan dibantu 2 panja. Panja adalah asisten pembantu empu yang tugasnya menempa besi panas, mengatur bara api, dan membantu proses membuat keris sesuai arahan sang empu. Empu Sungkowo Harum Brojo melayani pemesanan keris baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, proses tunggunya sangat lama, yakni sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Selain Empu Sungkowo Harum Brojo, sepertinya belum ada nama empu keris lain di wilayah Yogyakarta yang usianya sudah tua, kecuali Empu Ngadeni. Antara Empu Sungkowo Harum Brojo dengan Empu Ngadeni, lebih sepuh atau lebih tua Empu Ngadeni. Empu Ngadeni juga masih memiliki keturunan dari Empu Majapahit. Darah Majapahit Empu Ngadeni mengalir diwarisi dari sang ayah yang terkenal sebagai empu pendekar keris dari Padukuhan Kajar, Desa Karangtengah, Kabupaten Gunung Kidul. Empu Ngadeni saat ini berusia hampir 90 tahun. Dari sinilah timbul pertanyaan, siapa sosok penerus Empu Majapahit dari Yogyakarta? Seperti yang diketahui bahwa Empu Ngadeni memiliki 3 orang anak. Dari ketiga anak itu, yang memiliki ketertarikan meneruskan perjuangan Empu Ngadeni sebagai empu pembuat keris adalah yang bernama Rubio. Rubio ini juga kesehariannya bertugas sebagai
Panja yang membantu Empu Ngadeni menempa keris, termasuk mengatur bara api dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, pertanyaan tadi yang berbunyi, siapa sosok penerus Empu Majapahit dari Yogyakarta ini bisa dijawab dengan jawaban bahwa sosok penerus Empu Majapahit dari Yogyakarta dari jalur Empu Ngadeni adalah anaknya, yakni Rubio. Rubio ini kemungkinan besok menyandang gelar sebagai empu yang mendapat julukan sebagai Empu Rubio atau Empu Ngadeni II. Pernyataan ini juga dipertegas oleh Empu Ngadeni dalam sebuah wawancara yang diadakan oleh sejumlah mahasiswa dari jurusan televisi Fakultas Seni Media Rekam dari kampus ISI Yogyakarta 4 tahun yang lalu. Dalam sebuah wawancara itu, Empu Ngadeni menyatakan bahwa penerusnya kelak tak lain adalah anaknya sendiri, yakni Rubio, sebagaimana yang disampaikannya berikut. Jadi turun iki turunan kudu sing dadi iki tok wis ana sing nyatok terus ngono kuwi. Jadi ya anak keluar biyen niku sesuk nggih pun saged dhewe mangke. Nggih. Ya ngono ora nek sing terus aku anu ya Mas. Kuwi ya kudu anak-anak kula nek Rubio nek lurah kula bengen kuwi pengen ngelirik oleh anune bapak niku. Gawean. Ning epokane yo ora mesti kok, Mas. Ha to. Gambarane presiden. Bengko nggih to. Anake nek sing terus ke presiden yo ora mesti kok ya. Nggih to. Empu Ngadeni juga menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi empu keris yang membuat keris dengan peralatan tradisional seperti yang dia gunakan sekarang ini, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah wawancara berikut. Mongko empu sak ngisor kuwi wis ora enak iki. Empu sing anu nganggo alat ngono sak ngisor kuwi wis ora enak. Ya kudu ngene iki ya. Memang masih ada empu-empu keris lain, baik di wilayah Yogyakarta maupun daerah-daerah lain, tetapi sistem tempanya sudah menggunakan peralatan modern yang tentu saja berbeda dengan tradisi seperti zaman dulu. Keris buatan Empu Ngadeni masuk kategori keris tayuhan. Begitupun nantinya ketika anaknya yang bernama Rubio sudah menggantikan Empu Ngadeni sebagai empu pembuat keris bergelar Empu Ngadeni II. Keris buatan Empu Rubio nantinya juga masuk kategori keris tayuhan. Keris tayuhan adalah keris yang dibuat oleh seorang empu disertai laku tirakat khusus dengan cara-cara tradisional. Keris tayuhan biasanya tidak mementingkan keindahan garap fisik atau tampilan luar keris, namun lebih mementingkan sisi tua atau sisi esoterinya. Biasanya keris tayuhan tampilannya terkesan sederhana, tetapi memiliki aura wibawa yang besar. Pada zaman dahulu, biasanya orang-orang yang memesan keris tayuhan kepada empu untuk suatu keperluan, seperti kewibawaan, memudahkan mendapatkan rezeki, menaikkan pangkat atau kederajatan, dan juga untuk penolak bala. Demikian video mengenai siapa sosok penerus
Empu Majapahit dari Yogyakarta. Semoga bisa menambah pengetahuan. Salam budaya Nusantara.